Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. YouTube channel hari ini ketemu lagi dengan aku, Vanessa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan memberikan ke kamu satu tips gimana sih caranya memilih penerbit biar kamu nggak ketipu juga, ya kan? Kamu bisa mencari yang aman, bebas plagiat gitu kan. Karena hari-hari ini memang banyak banget penerbit-penerbit yang nggak jujur, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau kamu kepengen tahu caranya, kamu bisa lihat video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Daripada kalian penasaran, langsung aja belajar bareng with Valenas. Yang pertama harus kamu lakuin ketika kamu milih penerbit adalah kamu telusuri media sosialnya dulu. Kenapa kok kamu harus telusuri media sosialnya? Karena di situ kamu akan menemukan profil, kamu akan menemukan benefitnya ketika kamu masukin karyamu ke situ. Terus kamu akan menemukan kelemahannya apa, kelebihannya apa dari penerbit itu sendiri gitu. Terus yang keempat, kamu juga bisa tahu caranya dia promosi kayak gimana, terus rame nggak di media sosialnya gitu kan. Kan kadang penerbit itu, kalau yang aku pernah alamin ya, di Facebook guys, dia memang sih gencar banget. Tapi kadang dia punya Facebook, punya followers di Facebooknya banyak, tapi dia nggak punya perusahaan. Itu sering banget guys. Dan jujur banyak korbannya. Jadi kadang udah masukin karya, kita udah bayar, kan indie pasti pasti meminta dana dari kita kan. Nah, itu dibawa lari guys. Itu banyak banget. Jadi ada yang sampai cuma ISBN, terus setelah itu bye. Nggak tahu karyanya kemana. Nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah, inilah pentingnya kamu telusuri media sosialnya dulu, kamu benar-benar telusurin. Kalau dia cuma punya FB, sepertinya kamu harus menelusuri lebih dalam lagi. Selain FB apa? Soalnya kalau kamu masukin karya, dia cuma punya Facebook doang gitu kan. Kecil kemungkinannya untuk laku guys. Serius. Itu aja sih. Kecuali dia punya relasi yang gede, dia punya Facebook doang tapi relasinya yang gede, tapi itu berapa banding berapa lah lakunya buku kamu nanti gitu kan. Tapi kalau dia penerbit, walaupun dia masih indie, tapi dia punya media sosial seperti Instagram, LinkedIn, terus marketplace-nya banyak, terus setelah itu ada Facebooknya, marketplace-nya tuh kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora gitu. Dia berani masukin ke situ-situ, ya itu butuh dipertimbangkan gitu kan. Nah, kembali lagi, setelah kamu telusuri profilnya, kamu juga harus lihat marketplace-nya. Apakah di marketplace-nya tuh laris banget? Apakah dia udah masuk ke mall gitu kan? Apakah dia udah masuk ke penjual, pedagang, kalau ada di Bukalapak itu juragan ya kan. Terus kalau di Shopee dia udah Shopee Mall, Star Plus gitu. Kalau misalnya penerbit itu sudah sampai segitu ya wajib dipertimbangkan. Kenapa? Karena kita store naskah itu yang pertama merasa aman, yang kedua jelas marketingnya ada tempatnya buat dijual gitu. Jadi ada tempatnya buat penjualan maksudku. Jadi namanya penerbit ya kita harus tahu bibit bebet bobot gitu kan, kayak jodoh aja ya. Jadi kamu harus ngerti banget nih penerbit itu seperti apa. Nah, jadi kamu udah media sosial, sekarang marketplace-nya. Ini 2 poin penting dulu nih yang harus kamu telusuri dari satu penerbit. Terus yang ketiga adalah coba chat admin. Admin yang dicat jangan cuma satu media sosial. Misalnya dia punya 4 media sosial, ya 4-4-nya kamu chat. Tujuannya buat apa? Biar nanti kalau ada apa-apa di jalan, oh ternyata adminnya responsif gitu. Oh ternyata ada WA-nya, oh bisa aku hubungin gitu. Jadi
penerbit itu memang harus komunikasinya jelas sama penulis. Jadi kalau misalnya komunikasinya aja dari awal udah nggak jelas, adminnya udah nggak jelas, udah jangan kau masukin. Walaupun ya media sosialnya udah lolos reviewmu sendiri, terus setelah itu marketplace-nya udah lolos reviewmu sendiri, tapi kalau adminnya nggak responsif, ku saranin jangan. Kenapa? Karena nanti kalau ada masalah di tengah jalan, kamu nggak tahu mau bicara sama siapa, kamu nggak tahu mau nyelesain masalahnya sama siapa. Tuh, ini saran dari aku karena banyak banget guys korbannya. Nah, terus setelah kamu telusurin adminnya, ya kan, sampai kamu telusurin dia memberikan nomor handphone enggak gitu. Kalau nomor handphone WA-nya itu sampai ditaruh di profilnya, itu biasanya terpercaya guys, biasanya. Dan tapi dengan catatan setelah di chat gitu kan, maksudnya udah di chat gitu dia cepat balesnya. Kalau nggak bales juga berarti nggak bisa dipercaya juga. Jadi walaupun dia punya WA-nya udah tertera banyak, tetap kamu harus ngechat satu-satu biar biar kita tahu benar-benar penerbit ini bisa dipercaya atau enggak. Oke, ini 3 poin. Nah, yang keempat, setelah kamu sudah memastikan semuanya dan kamu sudah store naskah nih misalnya, kamu harus pastikan dia punya MOU buat kamu. Jadi MOU itu adalah surat perjanjian kerjasama. Kalau nggak ada itu, udah nggak usah terusin lagi. Walaupun kamu udah store naskah, kamu tarik naskah lagi, atau mungkin kamu belum store naskah, kamu cari tahu dulu ada MOU-nya atau enggak gitu. Nah, kalau ada MOU-nya gitu kan, udah ada surat kerjasamanya, kamu tanda tangan, terus kamu sudah menentukan harga jual dari bukumu, udah store naskahmu. Kan kalau biasanya sih ya, itu kita store naskah dulu sih, store naskah. Karena kita kan udah review dulu, maksudnya udah ngerti dulu penerbit ini gitu kan. Nah, kita store naskah. Nah, setelah store naskah nanti kalau dari penerbit tuh biasanya ngasih range harga, terus ngasih ini tuh bisa dijual segini sampai segini, kakak mau dijual berapa. Jadi kayak tawar-menawar gitulah, kayak negosiasi gitu. Terus nanti kalau kita udah menentukan harganya segini, anunya segini, terus nanti kakak mau pakai jasa kita atau pakai jasa sendiri gitu, biasanya tanyain itu juga gitu kan. Nah, nanti setelah ngobrolin tentang banyak hal itu, fasilitas dan sebagainya, kamu akan diberi surat MOU, surat perjanjian kerjasama, yang nanti akan ditandatangani. Entah dia di print terus kita kasih materai 10.000 gitu kan, terus kita tanda tangan, di scan, kita kirim. Ini yang biasanya penerbit resmi itu kayak gitu. Atau dia pakai sistem digital, jadi dia udah siap digital gitu, di komputer atau tab gitu kan, terus kita tanda tangan digital. Itu juga ada tuh. Soalnya banyak banget teman-temanku yang dia nggak ada MOU-nya, nggak ada surat kerjasamanya. Yang ditakutkan adalah ketika perjalanan kan royaltinya berjalan terus guys, karya kita nggak mungkin ditarik kalau udah dicetak gitu kan. Jadi kita dengan adanya MOU kan kita juga jadi aman menunggu gaji kita tiap bulan gitu kan istilahnya. Karena dari penerbit kan juga pasti mengusahakan untuk menjual karya kita gitu. Walaupun kita cuma dapat 15% atau berapa, tapi kita udah udah serahkan kepada penerbit gitu kan. Jadi ya tetap itu jadi hak kita kan, hasilnya. Makanya kalau ada MOU jadi semuanya jelas. Itu aja sih. Nah, ini adalah beberapa langkah gimana sih caranya kamu memilih penerbit yang berkualitas dan aman. Itu kayak gitu guys. Jadi kamu harus benar-benar pastikan. Kalau misalnya tuh di Instagram, sekali lagi ya, di Instagram tuh dicek dulu,
dilihat profilnya, pelajarin kelemahan kelebihannya, terus setelah itu lihat postingannya aktif atau enggak, yang suka berapa. Kalau dari segi followers bisa jadi bisa beli juga penerbit itu guys gitu kan. Tapi kalau misalnya dari postingan juga ada yang beli like-nya tapi jarang. Kalau dilihat situ kok komentarnya banyak yang responsif gitu kan, perlu dipertimbangkan. Aku biasanya kalau nge-review penerbit-penerbit aku lihat dari situnya. Terus kalau media sosial, marketplace, aku pasti lihat ini sudah berbintang atau belum setiap produknya ya kan. Terus setelah itu setiap produknya sudah kejual berapa, rame atau enggak gitu kan. Testimoni dari pembaca kayak gimana, dari pembeli kayak gimana gitu. Itu juga patut dipertimbangkan. Jadi inilah beberapa tips untuk kamu memilih penerbit atau memilih tempat terbit ya kan. Itu kayak gitulah. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian belum jelas, kalian seperti biasa bisa komentar aja di bawah. Terus kalian bisa kasih aku ide-ide dan saran apa yang belum aku bahas nih gitu kan. Nah kalian bisa komentar aja di bawah. Terus kalian bisa telusuri playlistku guys di sana. Kalau misalnya nggak ada yang kalian cari, baru deh kalian komentar. Biasanya tuh kalian komentar tapi ada videonya di playlist gitu kan. Nah kalau bisa sih kalian main dulu gitu kan, main dulu ke playlistku, kalian cari. Kalau nggak ada, nah baru kalian komentar. Aku siap menerima komentar kalian dan ide-ide dan saran-saran kalian, karena aku bakal bikin video sesuai dengan keinginan kalian. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa follow Instagram aku yaitu @valenas_. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.